Kalau misalnya saya bisa sampai final, Indonesia Arena. Wow. Kalau bisa sampai final. Hai Scorer, kembali lagi bersama Jerry Arvino di Score Hoops. Dan seperti biasa ya, kita bakal ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin-kemarin episode yang udah tayang, kita ngobrol sama pemain udah. Kita ngobrol sama manajer timnas putri juga udah. Ya pemain, bahkan pemain putra, pemain basket putri ya tim nasional yang di klub juga di Putra udah ada. Nah sekarang kita spesial banget karena kita kedatangan seorang presiden klub di IBL. Presiden klub dari Amarta Hang Tuah, ada Bapak Gading Ramadan Judo. Apa kabar Pak? Baik, baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Saya dengan kesibukannya untuk hadir ke sini nih. Jadi kita bisa dengar sendiri perspektif dari seorang presiden klub gitu. Saya juga terima kasih nih udah diundang. Iya pastinya. Pak, penasaran nih. Dari bisnis gitu perusahaan terus nyemplung di basket gitu ya, di basket yang mungkin industrinya ada yang tertarik juga, ada yang tertarik terus nggak mau lagi ya kan, ada yang tertarik kapok segala macam. Tapi Bapak sekarang sudah tahun ke-6 memasuki musim ke-5 nih. Apa waktu itu alasan tertarik nyemplung ngurusin basket Pak? Jadi cerita sedikit boleh nih? Boleh ya. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi lebih pada kecelakaan lah sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya saya juga korban. Dijebak juga. Jadi yang saya tahu Hang Tuah, saya tahu klub basket, saya tahu IBL sebelumnya DBL, ya Liga Basket Indonesia saya paham lah, cuman ngikutin tapi nggak dalam ya. Terus tiba-tiba one fine day ada partner saya bawa Hang Tuah ini, which saya tahu Hang Tuah ini dari generasi ke generasi tuh emang mostly tuh dulu anak-anak Al-Azhar, atau anak-anak yang sekitar lah, anak 82, anak 6 kayak gitu-gitu, alumni-alumni. Terus mereka bikin klub, terus akhirnya jadi profesional. Ya udah, tiba-tiba datang ke saya. Intinya waktu itu umumnya klub-klub hari ini lah, tiba-tiba kesulitan pendanaan, pembiayaan segala macam. Jadi waktu itu saya hanya bantu untuk ngebiayain modal kerja lah gitu. Biaya operasinya. Ya awalnya di situ sih. Awal di situ ikutan, terus diajak main, diajak nonton gamenya, terus ya akhirnya ya kecebur. Ya awalnya itu sih, sesimpel itu. Tapi berarti karena diajak atau karena pertimbangannya juga mungkin untuk bisnisnya atau suka basket, kan orang beda-beda nih motivasinya Pak. Ada yang nyari untung, ada yang emang suka basket, ada yang main gitu atau... Ya dulunya pemain walaupun gak jago. Terus main basket zaman SMP ya? SMA lah gitu. Iya. Punya jagoan berarti Pak? Jagoan NBA. Iya boleh. Ya itu aja sih palingnya. Maksudnya kalau generasi saya ya otomatis saya taunya Jordan aja Michael sih. Jordan ya. Standar lah. Ya kayak gitu sih, terus akhirnya ngikutin, terus akhirnya menikmati juga, terus ada beberapa fans yang emang fanatismenya juga juga tinggi gitu. Akhirnya ya saya ikutin aja gitu. Terus dari sini jadi emang banyak. Anak basket berarti Pak ya? Ya main basket lah. Main basket. Anak basket juga enggak. Oke, jadi gara-gara itu jadi juga ketika tawarannya megang tim basket, gitu ya. Karena cukup familiar dengan Bapak pastinya. Tapi dibanding ngurus bisnisnya, perusahaannya sama ngurus basket kan beda nih Pak. Walaupun ya bisnis juga dari basket gitu, tapi apa perbedaannya kira-kira nih untuk mungkin ada pebisnis yang pengen invest juga gitu, lagi mikir atau gimana? Ya ini tantangan kita semua di pemilik klub basket ya gitu. Tantangannya maksudnya industrinya belum bisa generate money gitu, belum bisa make money. Jadi ini tantangan si pemiliknya, gimana caranya dia bisa mengengage, apakah itu sponsor atau investor atau apapun itu, kita mengconvince mereka untuk tertarik gitu di industri ini gitu. Karena ya so far nih yang masih kita lakuin emang masih burning money ya gitu. Jadi belum bisa menghasilkan. Ya industrinya belum di situ lah menurut saya. Cuman ya kalau kita nggak jalanin seperti ini ya nggak akan maju-maju juga. Jadi emang ini pengorbanan di awal-awal kepada seluruh pemilik ya menurut saya. Ya di situ sih tantangannya ya gitu. Iya. Jadi mungkin untuk sustainability-nya gitu ya memang harus sabar gitu Pak. Harus sabar. Ya kalau melihat juga sebenarnya kita ngomongin dari musim lalu Pak, karena musim ini akan segera mulai juga di awal tahun gitu ya. Musim lalu bisa dibilang sebenarnya tidak sesuai target, tidak sesuai harapan. Amarta Hang Tuah ada di rank 11 kalau tidak salah. Gitu. Pak bisa ceritain nggak sih Pak, sebenarnya
ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang salah dan mungkin tidak sesuai di musim lalu sampai akhirnya setelah 2 musim sebelumnya masuk playoff, ya kita katakan musim lalu agak ada declining gitu. Yang salah sih nggak ada ya menurut saya. Maksudnya manajemennya juga udah lengkap, pemainnya juga udah lengkap. Cuman sepertinya tuh ada beberapa pemain asing yang kita emang sempat gonta-ganti gitu. Bergonta-gantinya ini karena cedera. Oke. Terlepas dari pemain asingnya cedera, juga pemain lokalnya juga banyak cedera juga. Jadi memang performance-nya musim lalu itu memang kurang yang terbaiknya lah gitu. Jadi ya wajar untuk kita jadi di posisi itu, ya sangat wajar banget gitu. Karena pemain asingnya juga nggak perform dan cedera, pemain lokal itu juga banyak cedera. Jadi mungkin ya chemistry juga ya antar para pemainnya gitu. Iya. Tapi Pak, kalau boleh tahu seberapa dalam juga mungkin involvement Pak Gading di mungkin memberikan motivasi untuk para pemain atau terlibat di day to day-nya atau gimana Pak? Jujur saya agak pasif ya, karena kan ini udah ada manajemennya sendiri. Maksudnya dari tim coachnya, terus dari GM-nya semua segala macam, saya tuh tidak banyak terlalu andil gitu. Karena saya emang membatasi, jangan sampai nanti kalau keaktifan saya di manajemen akhirnya membuat interaksi pemain dengan saya kan bisa langsung. Akhirnya itu jadi manajemen jadi tidak dihargai gitu. Jadi emang saya ngejaga di situ. Jadi kalau misalnya saya komunikasi ke tim, ya saya komunikasi ke manajemen. Kayak gitu aja sih. Paling ya mungkin ada 1-2 pemain saya motivasi beberapa kali gitu, tapi nggak sering lah gitu. Iya, mungkin kalau ada acara aja Pak ya, acara internal Bapak hadir, kemudian ada interaksi di sana begitu. Iya. Ya saya lebih treatmentnya kayak perusahaan sih sebenarnya. Jadi ya CEO levelnya, terus kayak kita ngomong ke direksi gitu misalnya. Ya dibatasin seperti itu gitu. Jadi kalau kenapa-napa saya marahinnya ya manajemennya aja. Sesimpel itu kan. Betul. Dan maksudnya mereka akan report ke Bapak gitu ya. Nanti sesuai dengan fungsinya segala macam ya Pak ya. Oke, nah ini menjelang musim baru nih Pak, akan segera dimulai beberapa bulan lagi. Saya lihat sudah bergerak dari pemain, kemudian pelatih. Tapi kita ngomongin pelatih dulu karena ini ada nama yang begitu familiar. Bahkan sebenarnya saya seneng banget ngelihat konten pas Govinda masuk itu kan Pak Gading ikutan juga ya sama Coach Bedu itu. Kagetnya tuh dapat banget Pak, luar biasa. Itu mantap. Coach Bedu ya, nama yang cukup familiar dan pernah membawa juga ke playoff di 2017-18. Kemudian kembali datangkan di musim ini gitu. Mungkin ada alasan di baliknya atau ada cerita di baliknya Pak? Enggak sih. Kalau di Instagram saya mesti berakting kayak gitu karena nih kayaknya tim kreatif sekarang lebih kreatif kali ya. Mungkin emang ini makin hidup Pak sosmed saya lihat. Jadi luar mungkin biasa. Emang ini yang market minta juga kali ya. Jadi saya sebenarnya nggak saya nggak paham industri yang ininya gitu. Cuman ya saya ngikutin aja apa kata tim kreatif, ya udah saya ikutin aja lah. Mungkin emang ini cara hari ini kali ya. Terus kalau terkait coach kenapa Bedu? Saya tuh pengalaman sama dia pada saat musim pertama saya masuk di Hang Tuah ini. Jatuh bangunnya tuh saya ngikutin lah gitu bersama si Bedu ini. Jadi emang mentalnya saya udah tahu, terus gimana cara ngelatihnya saya udah tahu gitu. Jadi ya pada saat kita memutusin untuk ganti coach, terus dari tim ngajuinnya nama ini, ya saya dengan gampangnya saya bilang ya saya setuju aja gitu. Karena saya udah pengalaman juga sama dia. Gitu maksudnya. Saya pernah mengalami di awal-awal masa sulitnya klub, terlepas biaya dan lain-lain, Bedu ini bisa stand up lah, tanpa banyak apa ya bahasanya, tanpa banyak minta lah gitu. Gitu. Secara konkretnya gimana Pak? Dengan keterbatasan yang ada, dia tuh nggak cengeng gitu, dia nggak inilah, jadi manja dia gitu ya. Nggak manja, ngeluh yes, gitu ya, Pak. Yes, nggak manja. Jadi dengan keadaan yang ada, dengan keterbatasan yang ada, dia bisa perform gitu, kayak gitu sih. Jadi itu yang dirasa jadi kualitas yang dibutuhkan oleh Amarta Hang Tuah, dan dengan keterbatasan yang ada pun waktu itu lolos playoff juga, back to back juga. Nah itu yang ingin ini. Jadi sebenarnya prosesnya adalah manajemen mengajukan nama, kemudian nanti approval-nya dari Bapak gitu ya biasa ya? Ya kita berembuk sih, brainstorming segala macem. Ya terus saya juga nggak tahu waktu itu keputusannya gimana, cuman saya setuju lah, prinsipnya saya setuju. Karena udah familiar juga sama ininya. Oke, nah terus juga kalau soal pemain kita lihat ada Tri Hartanto, kemudian Govinda dari Pelita Jaya, terus Rizky Agung Pranata sama Dandung Onil juga masuk dari West Bandit gitu. Ini apakah rembukan juga manajemen atau permintaan dari sang pelatih atau keputusannya ini apa Pak?
Setahu saya rembukan sih gitu. Jadi ada pemain-pemain yang memang kontraknya udah habis, terus ada yang tidak diperpanjang, terus ada transfer pemain, terus kita butuhnya pemain untuk di posisi apa segala macam, ya itu rembukan mereka. Saya ya iya aja. Iya. Gitu. Percaya betul ya Pak? Percaya aja gitu. Ya saya nggak percayanya pada saat nanti nggak perform, ya saya tinggal marah aja kan. Simpel itu. Berarti kan ya mereka salah milih gitu. Betul. Kayak gitu aja sih. Jadi bagaimana manajemen ketika mengajukan nama begitu ya, mengajukan mungkin program atau apa sebagainya itu bisa dipertanggungjawabkan sama hasil di akhir begitu. Dan berarti pasti bagaimana Amarta Hang Tua bisa kembali menembus playoff gitu ya Pak? Oke, kalau mungkin ada nama-nama yang masuk radar atau pemain asing Pak, mungkin ada bocoran-bocorannya. Ini mumpung sama presiden ini. Pemain asing apa ya? Kemarin sempat kita ada, nggak tahu deh, boleh di-mention nggak sih? Belum boleh. Belum. Atau clue dari mana gitu Pak? Atau kemarin sempat ada. Pernah di IBL apa enggak gitu? Sempat ada, pernah di IBL, terus tim yang menang juga. Yang menang apa Pak? Oh yang menang IBL. Dari tim pemenang. Tapi kayaknya kelewat. Kayaknya kelewat keambil tim lain, mungkin. Oke. Terus ada beberapa kandidat lagi itu semua dari Amerika sih rata-rata ya. Semua dari Amerika semua. Amerika guys. Amarta Hang Tua. Padahal saya mikirnya kenapa nggak ngambil kayak dari Latvia atau dari mana, kayak kemarin saya nonton FIBA tuh ternyata negara-negara selain Amerika tuh juga mereka keep up juga gitu ternyata kan. Eropa ya Pak ya? Eropa. Tapi masih terus bergerak berarti ya? Ini di bursa-bursa ini lagi. Masih dinamis sih gitu. Tapi mostly kayaknya pemain yang emang udah beredar di Jakarta sih. Yang udah pernah beredar di IBL. Mostly itu kayaknya. Karena memang pasti kalau udah pernah main kan ada, bisa dibilang familiaritas ya. Iya, udah beradaptasi. Adaptasinya nggak terlalu susah. Mungkin tinggal nyesuaiin sama tim aja. Iya. Karena kan emang kenapa gerak cepet banget, bahkan bukan cuma Amarta Hang Tua, saya lihat juga tim lain sekarang lagi bener-bener rame nih lalu lintas transfernya karena pasti butuh waktu untuk nyetel sama timnya gitu. Jadi kalau nanti mulai di awal tahun udah enak gitu Pak ya. Iya, karena saya kalau perhatiin Bedu dari dulu ya, ini kan safety player nih tipenya. Jadi dia tuh mungkin. Gimana Pak safety player Pak? Maaf. Dia tuh selalu, kalau saya perhatiin pas dia keluar dari Hang Tua, terus dia ke tim-tim lain itu, saya ngeliat pemilihan dia terhadap pemain asingnya tuh pemain yang rata-rata emang udah di IBL. Gitu. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, apakah itu malah jadi merugikan atau menguntungkan, saya nggak ngerti. Cuman pengalaman saya waktu itu kita agak random milih orang yang di luar IBL, maksudnya belum pernah bermain di IBL, tapi pada prakteknya ternyata kita salahnya dalam artian mereka belum beradaptasi dengan cuacanya, dengan negara tropisnya, dengan lapangan yang ternyata nggak dingin, dengan makanannya segala macam. Akhirnya makanya kenapa kita banyak waktu itu pemain cedera, terus pemain tiba-tiba ada yang homesick lah atau whatsoever lah kayak gitu-gitu. Ya jadinya that's why kenapa kita suka ganti-ganti pemain, karena kita waktu itu saya nggak tahu nih keputusan manajemen, jadi dia kayak menurut saya tuh jadi mencari jarum dalam jerami jadinya. Jadi agak random aja gitu. Nah nggak tahu nih kalau menurut saya dengan Bedu ini, ya mostly saya pikir dia akan milih yang udah exist di IBL. Itu maksud saya di safety player itu. Dia lebih ke situ sih. Menurut saya, cuman saya masih nggak tahu nih, masih dinamis juga. Iya, toh yang ini masuk juga nama-nama yang memang safety player kalau tadi bahas Bapak, terutama ya Govinda udah cukup lama di PJ, kemudian Tirtanto juga ya pernah di PJ juga, sempat di EVOS. Terus Rizky Agung Pranata sama Danung O'Neil juga ya sempat di WB, sekarang ada di Amarta Hang Tua dan ya udah merasakan atmosfer IBL sehingga akan lebih enak. Mungkin tinggal ke sistemnya aja Pak ya, nyesuaiin sama mereka gitu. Betul. Itu dia. Ada juga nih IBL yang juga ramai diomongin lah soal wacana home away. Nah ini kan juga pasti berkaitan sama akomodasi, transportasi, jadwal yang terasa panjang untuk para pemain dan juga manajemen. Itu dia. Kalau dari kacamata manajemen melihatnya gimana nih Pak wacana ini? Sebenarnya kan untuk animo secara liga gitu ya dan juga kemerataan hype akan sangat bagus, apalagi ada home court advantage gitu. Tapi kan secara operasional ini menjadi, bisa dibilang ya struggle juga nih untuk banyak tim ya Pak ya. Kalau Bapak di Amarta Hang Tua melihatnya gimana Pak? Nggak gampang. Nggak gampang. Maksudnya kemarin pun kita juga udah nggak gampang gitu. Apalagi sekarang dengan home and away ini artinya semua biaya jadi lebih tinggi kan. Baik itu mobilisasi, demobilisasi dan akomodasi. Itu otomatis jadi naik. Jadi jujur saya belum kebayang juga gitu. Maksudnya
walaupun kita home, kita apa yang bisa kita generate dari kita sebagai home ini, apakah dari tiket atau dari sponsor, which is menurut saya itu juga nggak mudah ya untuk ngedapetin itu hari ini gitu. Jadi ya ini tantangan kita lah untuk musim depan. Jujur saya belum tahu formula yang tepat seperti apa, dan menurut saya nggak mudah. Dan ya saya rasa mungkin semua pemilik juga demikian ya gitu, kecuali mungkin emang yang pemiliknya ya yang investornya banyak atau sponsornya banyak, mungkin dia dengan gampang aja. Cuman kalau menurut saya nggak mudah. Jadi pasti lagi meeting terus nih Pak ya, lagi rembukan gitu orang-orang. Gimana caranya? Berarti kalau Amar Tahang tuh akan di kita sementara yang kita bidik tuh otomatis kalau di Jakarta kan antara Kelapa Gading, terus di Sumantri, sama di Senayan di Hall A gitu. Saya sempat bercanda sama teman-teman kan, yaudah deh kita home-nya di Indonesia Stadium Arena aja, bilang gitu kan. Biayanya cuman nggak masuk akal. Betul. Kemarin terus, juga DBL ya, saya kaget tuh. Terus saya bilang anggaplah biayanya kita bikin jadi masuk akal, anggaplah kita bisa dapetin segala macam. Cuman pertanyaannya bisa nggak kita ngisi kursinya gitu? Itu kan 12.000 manusia gitu kan. Betul. Cuman ternyata ngelihat kayak kemarin DBL itu anak SMA tiba-tiba penontonnya tuh 12.000, itu menurut saya hebat banget untuk nonton anak SMA ya. Betul. Saya lagi mikir-mikir kita selama ini IBL kayaknya nggak gampang juga tuh untuk ngisi penuh 12.000 orang gitu kan. Yang kita tonton tuh malah udah ada pemain asingnya, udah ada ini. Saya nggak ngerti tuh formula penyelenggara DBL tuh seperti apa. Dia bisa bikin animonya, dia bisa bikin hype-nya segala macam. Kenapa kita nggak bisa gitu? Nah mungkin ini tantangan juga IBL nyuruh ke kita untuk home and away. Mungkin kita suruh bikin presentasi yang menarik juga kali ya untuk gimana caranya kita bisa dapetin penonton gitu. Gitu. Jadi masih dipertimbangkan nih Pak ya. Tapi ada kemungkinan kah beneran di Indonesia Arena? Enggak lah, kayaknya. Siapa tahu tiba-tiba surprise. Belum ke situ luar biasa. Tapi mungkin in long run mungkin aja Pak ya. Mungkin. Kalau misalnya saya bisa sampai final, Indonesia Arena. Wow. Kalau bisa final. Ini coba dipotong ya nanti ya. Kita lihat perjalanan Amar Tahang tuh, dan ini juga pastinya menjadi motivasi juga untuk para pemain ya, coaching staff dan manajemen juga. Kalau bisa final Indonesia Arena Pak. Dijanjiin langsung sama presidennya, luar biasa. Kalau final Indonesia Arena, kalau regular aja sih ya di luar itulah. Iya benar. Karena udah playoff final gitu ya Pak. Pasti harus lebih dukungan yang gila banget gitu kan. Dan kalau misalnya jadi kan berarti kan para pemain Amar Tahang tuh juga ngerasain yang diinjak sama Davis Bertans tuh main di situ tuh kan. Sama si pemain kayak kemarin tuh si siapa? Gomez gitu-gitu ya, Hernan Gomez segala macam gitu. Nah, kalau di menjelang musim baru ini Pak, karena udah memulai dari Amar Tahang Tua sendiri, mungkin ada target, ada ekspektasi untuk secara spesifik untuk tim yang mungkin Bapak sampaikan atau melalui manajemen gitu disampaikan ke pemain dan coaching staff? Ya target saya sih selalu ya otomatis juara lah ya gitu. Cuman saya nggak mau muluk-muluk ya 4 besar lah gitu. 4 besar lah gitu. Karena kan kalau mayoritas dari klub basket di IBL itu kan rata-rata teman semua kan. Betul. Jadi saya tuh kalau bisa gengsi-gengsian aja. Kalau bisa jangan sampai gue lebih jelek dari teman gue itu gitu. Jadi gengsinya di situ lah. Iya, ada ceng-cengan antar pemilik juga Pak. Ada kayak gitunya. Iya. Jadi kalau misalnya target playoff mah emang harusnya udah merupakan tradisi buat Amar Tahang Tua ya Pak. Betul. Kita katakan ya, karena bukan hal yang asing juga. Betul. Sudah pernah terjadi juga dan lumayan rutin juga. Jadi sekarang target 4 besar. Iya. Nah berarti kan kalau 4 besar ini menyodok juga di persaingan yang memang sebenarnya cukup dibilang sering terjadi ya. Kita ngomong SMPJ ya kan, kemarin 4 besar ada Dewa United juga, ada Prawira Harum Bandung yang bahkan kemarin menjadi juara nih. Nah soal kompetisinya sendiri gimana Pak? Soal persaingan yang tadi Bapak sampaikan juga nih. Pasti kan kalau bercanda antar pemiliknya, tapi kalau Bapak ngelihat dominasi tim-tim ini di IBL gimana? Ya kalau yang lalu-lalu kan kita bisa ngeliat itu aja. Musim lalu ya agak surprise aja, ada Prawira, Dewa segala macam. Cuman sebelum-sebelumnya kan ya SMPJ gitu. Nah dengan sistem yang baru ini di musim depan itu kan IBL katanya ngerubah. Akhirnya jadi boleh ada 3 pemain asing kalau nggak salah ya. 3 pemain asing di lapangan sama 2 lokal. Atau malah bisa jadi pemain heritage atau naturalisasi gitu. Nah ini game changer menurut saya. Jadi bisa jadi klub-klub baru ini tuh apabila dia milih pemain asing tepat, ya bergaining posisinya beda gitu. Nggak bisa, bukan berarti tiba-tiba SMPJ lagi. Jadi bukan klub besar jadinya yang bisa
yang bisa mendominasi gitu. Kalau emang kita benar pilih pemain asing, ada 3 asing di situ udah ini, lokalnya hanya suportif aja menurut saya kayak gitu. Jadi nggak bisa ketebak nih untuk yang musim depan dengan sistem yang baru ya. Menurut saya gitu sih, nggak gampang. Jadi kebijakan baru justru merupakan game changer. Yes. Jadi sebenarnya bisa jadi gapnya akan semakin tipis ya kalau misalnya bisa memilih pemain asing yang tepat juga, sehingga kita nggak bisa bilang maksudnya mengesampingkan pemain lokal, tapi bisa mensupport juga ya untuk maksudnya bisa dibilang ya competitiveness di liga juga jadi lebih seru gitu Pak kalau rata kan sebenarnya. Betul, lebih seru. Cuman salah pemain asing selesai. Itu salah pemain asing selesai karena kita ngelihat pemain asing terlihat jago gitu, terlihat bagus, tapi ternyata dia nggak lebih bagus daripada lokal kita juga gitu. Jadi hanya fisiknya aja segala macam, tapi secara skillnya nggak ada ya itu langsung selesai itu. Iya. Kayak gitu. Dan juga mungkin ada kecocokan juga sama sistem di timnya, sama atmosfer culture gitu. Karena kan kalau saya lihat juga pemain asing, saya nggak ngomongin cuma di Amarta Hang Tuah ya, tapi juga di tim lain gitu Pak. Kan suka, mungkin banyak kesukaan nanya nih yang lagi nonton juga kayak, kok pemain asing tiba-tiba udah thank you sih gitu, udah nggak diperpanjang, udah diganti gitu, bahkan di tengah musim gitu. Itu biasanya ada masalah-masalah. Ya kalau masalah internal lain kita nggak tahu ya. Cuman kalau di kita sih kebanyakan cedera. Kebanyakan cedera. Gitu. Iya, jadi karena cedera ya. Nah, apalagi kalau season ending gitu Pak ya, mau gimana ya gitu Pak ya. Karena untuk bersaing harus. Kebanyakan cedera, terus kalau emang maksudnya kita nggak perpanjang di musim berikutnya gitu. Ya karena emang ya di ini dia nggak perform gitu, ngapain kita perpanjang lagi kan. Jadi kita kocok ulang lagi, kita cari lagi yang lain. Iya, karena evaluasi akan rutin dilakukan ya. Oke Pak, mungkin ini penting juga ya, karena saya punya kesempatan ngobrol langsung sama presiden klub gitu. Businessman juga. Pak, boleh nggak nih Pak saran, tips atau pengen ngomong nih sama orang-orang yang tertarik untuk terjun di basket? Kan Bapak udah tahun ke-6 musim ke-5 nih ya bakal gitu. Tips and triknya untuk bisa survive dan terus meramaikan dan memeriahkan industri basket Indonesia Pak. Kalau sementara ini sih saya ngelihat ini masih orang yang passion ya, passion terus orang yang emang for the love of the game gitu. Jadi dia belum ngomongin bisnisnya dulu nih gitu. Jadi dia harus cinta basketnya dulu, abis itu baru bisa ke industrinya, abis itu baru bisa jadi bisnisnya gitu. Jadi kalau serta-merta, gue mau masuk ke basket, terus gue mau dapetin sesuatu benefit di sini segala macem, itu nggak akan bertahan lama kalau yang pemilik-milik yang seperti itu ya gitu. Dia udah berharap dapat untung, menurut saya nggak gampang. Kayak gitu. Jadi harus emang cinta dengan industrinya dulu. Dia berharap di masa depan industri basket ini akan maju segala macem. Nah, ayolah kita sama-sama ngebangun ini. Karena kalau itu nggak dilakuin juga, ya ini basket nggak bakal maju juga gitu. Iya. Jadi orientasinya Pak ya, for the love of the game itu harus jadi prioritas, itu baru dulu. Nanti yang lainnya menyusul ya, kalau kita udah pakai passion gitu. Itu dulu. Udah ini Pak, tips juga soal mengelola manajemen di klub basket Pak. Apa hal-hal prioritas yang juga perlu dipikirkan begitu? Enggak sih, menurut saya ini business as usual aja ya, maksudnya ya ini semuanya hal yang normatif sih, nggak ada yang ini. Cuman jangan sampai kuping kita terlalu tipis gitu. Terlalu tipis tuh dalam artian kayak saya bilang, saya ngebatasin komunikasi saya tuh hanya kepada manajemen gitu. Karena namanya pemain segala macam kan, mereka ya ada aja tuh gosip atau isu atau apapun itu, rumor, dia bisa langsung datang ke kita, Pak si A nggak bener nih, Pak si B nggak cocok nih Pak. Banyak komplain lah, ada banyak komplain. Kalau komplain itu saya telan semua gitu, mungkin ya ini manajemennya jadi akan rusak gitu. Jadi ya saya membatasi itu. Jadi benar-benar manajemen yang emang saya percaya, ya silahkanlah mereka yang mengambil alih semuanya gitu. Saya tinggal ngeliat aja kalau emang nggak berjalan yang nggak bagus, ya berarti manajemennya salah. Sesimpel itu aja sih. Itu dia, kuping tipis bukan cuma sama suatu situasi internal, tapi juga dari netizen Pak. Itu juga penting tuh. Pak Gading, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses ya di Amarta Hang Tuah di musim ini. Semoga bisa mencapai bukan cuma playoff, tapi juga 4 besar. Amin. Itu dia, sehat terus Pak Gading. Dan itulah dia Scorer, obrolan kita bersama Pak Gading Ramadan Yudo, Presiden klub dari Amarta Hang Tuah, yang udah cerita juga bagaimana dari perspektif businessman ke industri basket dan apa yang perlu dilakukan supaya terus sustain, terus bisa meramaikan dan juga menambah semarak
Indonesian Basketball League dan juga harapannya tentang Amarta Hang Tuah. Kalau misalnya ada pendapat-pendapat atau mungkin ada komentar atau juga ada ide-ide kira-kira kita mesti ngundang siapa dan topiknya seperti apa, bisa tulis di kolom komentar dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Score Hoops. Jerry Arvino, signing out.